Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama hari ini diambil dari nubuat Amos. Karena Tuhan yang mengutusnya untuk bernubuat kepada Israel, dengan lantang Amos menentang perintah Amazia, imam di Betel, yang melarangnya untuk bernubuat di tempat itu. Amos menempatkan mandat Allah di atas segalanya. Karena Allah, ia berani menentang apapun juga yang menghalangi perutusannya. Dan tentu saja, hal ini berarti Amos menempatkan Allah di atas segalanya dan meyakini kemahakuasaan Allah. Allah yang sama adalah Allah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Paulus menggambarkan Allah sebagai Bapa kita. Hubungan ini dimungkinkan karena kedatangan Kristus ke dunia. Karena Kristus adalah pemersatu segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kristus adalah wujud kasih Allah yang paling nyata bagi manusia. Umat beriman, sebentar lagi kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak, mengoreksi batin kita, membersihkan hati, memantaskan diri untuk mendengar sapaan kudusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu.
kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Memberi ruang bagi Allah dan sesama. Bu, minggu depan tugas Mazmur ya? Waduh, jangan saya Pak. Suara saya pas-pasan. Anaknya Bu Fitri suaranya bagus. Ya sudah, ibu tugas lektor saja. Kan cuma baca, nggak perlu nyanyi. Jangan Pak. Saya grogi kalau baca di depan umum. Baiklah. Ibu tugas kolektan ya? Jangan saya deh Pak. Saya bantu nyanyi kur saja. Suara saya lumayan kok. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dialog di atas memang fiktif. Namun, sering hal yang serupa di atas terjadi di antara umat. Tidak hanya di kalangan awam, bahkan juga kecenderungan menolak tugas juga bisa terjadi di kalangan biarawan, biarawati, dan para imam. Ada jutaan alasan logis sampai yang mengada-ngada untuk menolak tugas yang diberikan. Hari ini, para murid diutus Yesus pergi mengabarkan keselamatan. Uniknya, mereka hanya boleh membawa tongkat dan alas kaki. Dilarang membawa roti, bekal, uang, bahkan baju ganti. Bisa dibayangkan kalau saya diminta pindah tempat karya dan hanya membawa sandal, hanya boleh membawa sandal, tidak boleh membawa baju, dompet, handphone, dan lain-lain. Tidak mungkin. Tetapi bukan perkara barang-barang itu yang Yesus maksud. Yesus ingin mengajar para muridnya percaya bahwa Allah memelihara mereka. Yesus mau mereka tidak bergantung pada diri sendiri, namun terbuka pada rahmat Allah. Maka, ketika kita menolak tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kita sedang bergantung pada diri sendiri. Kita sedang tidak percaya akan rahmat Allah. Taat dan menerima tugas pelayanan yang diberikan kepada kita, memberi Allah ruang yang lebih luas untuk berkarya dalam diri kita. Ketaatan membuka ruang hati kita bagi Allah untuk bekerja. Selain itu, Yesus juga mengutus para murid pergi berdua-dua
tidak sendirian. Ketaatan juga memberi ruang bagi sesama yang mengingatkan, membantu, mendukung, menegur, dan menyertai kita. Kehadiran sesama dalam tugas pelayanan kita meringankan dan membantu melihat lebih luas apa yang kita kerjakan. Kita tak akan pernah bisa berjuang seorang diri. Kita perlu memberi ruang untuk Allah dan sesama. Bersama Allah dan sesama, kita berjuang gagah perkasa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menuntun kami di jalan menuju keselamatan kami. Ialah Yesus saudara kami. Kami mohon, semoga kami Kau perkenankan dewasa ini mengucapkan sabdanya, agar tercapailah perbaikan dan kerukunan di antara manusia dan para bangsa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.